Oh iya, gue pengen keluar negeri. Oh iya, gue pengen mendapatkan TOEFL dengan nilai sekian. Oh iya, gue pengen mendapatkan IELTS dengan nilai sekian. Oh iya, gue pengen kerja di sini. Oke? Hi everybody, welcome back again to Mahir Bahasa. Selamat datang lagi di channel YouTube Mahir Bahasa. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Alada. Aku adalah guru bahasa Inggris dari Kampung Inggris Pare, and I've been teaching English for about 5 years. Aku udah ngajar bahasa Inggris lebih dari 5 tahun, gengs. Dan buat kalian yang pertama kali visit di channel YouTube ini membahas seputar tentang tips belajar bahasa Inggris dan info tentang Kampung Inggris. So, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya ya, biar mendapatkan notifikasi video terbaru dari YouTube channel Mahir Bahasa. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang seputar bagaimana cara menghindari rasa malas dalam belajar bahasa Inggris. Karena banyak sekali dari member ataupun dari temanku yang bertanya, Kak, bagaimana sih cara menghindari rasa malas dalam belajar bahasa Inggris? Maka dari itu aku buat video ini. Nah, aku udah menemukan 4 cara bagaimana cara kita untuk menghindari rasa malas. Tetapi sebelumnya aku pengen ngasih disclaimer to kalian semuanya adalah cara ini aku temukan berdasarkan pengalamanku ngajar bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare. Maka kebanyakan anak-anak Kampung Inggris Pare ketika mereka belajar, mereka menggunakan 4 cara ini agar mereka nggak malas dalam belajar bahasa Inggris. Oke, langsung saja. Cara yang pertama, carilah lingkungan atau buatlah lingkungan. Jadi masalah terbesar kita kenapa kita malas, karena yang pertama kita tidak mencari lingkungan dan kita tidak membuat lingkungan. Buat kamu yang belajarnya di rumah, buatlah lingkungan kamu sendiri atau carilah lingkungan untuk belajar bahasa Inggris. Example, contohnya adalah ketika anak belajar bahasa Inggris dalam lingkungan bahasa Inggris seperti Kampung Inggris Pare, otomatis mereka akan hidup dalam lingkungan bahasa Inggris. Otomatis rasa malas itu akan berkurang dan rasa semangat itu akan bertambah. Karena kenapa? Mereka akan ketemu dengan orang-orang yang sama belajar bahasa Inggrisnya. Mereka akan ketemu dengan orang-orang yang memiliki keinginan yang sama untuk menguasai bahasa Inggris. Ketika mereka bertemu, mereka mencoba untuk ngomong menggunakan bahasa Inggris. Ketika mereka di kelas, mereka belajar bahasa Inggris. Ketika mereka di asrama, mereka ngomong bahasa Inggris. Ataupun di jalanan, walaupun tidak semuanya ngomong bahasa Inggris, tetapi kebanyakan di sana akan ngomong bahasa Inggris. Maka dari itu, ya teman-teman, buatlah lingkungan. Apakah bisa sih sebenarnya kita buat lingkungan di rumah? Ya, jawabannya sih bisa, asalkan Anda memaksakan diri. Dan apabila kita tidak memaksakan diri, yang nggak bisa, maka saran aku adalah carilah lingkungan yang tepat. Misalkan kayak di Kampung Inggris Pare. So buat kalian yang belum pernah belajar di Kampung Inggris Pare, saran aku coba deh belajar sana, agar kamu tahu lingkungan belajar bahasa Inggris itu seperti apa sih, kayak gitu ya. Oke, buatlah lingkungan. Lalu kemudian yang kedua adalah buatlah target. Nah, kebanyakan dari kita ketika belajar bahasa Inggris, kita nggak punya target, makanya kita males-malesan. Nah, sekarang coba aku pengen ngetes dan pengen ngecek dengan pertanyaan ini. Guys, kalian sudah punya target belum sih? Berapa lama kalian harus bisa bahasa Inggris? Nah, kalau kalian masih bingung untuk menjawab ini, seberapa lama, berarti kamu belum punya target. Maka buatlah target. Example, contohnya kayak gini ya. Gue harus bisa bahasa Inggris selama 2 bulan dari sekarang, atau gue harus bisa bahasa Inggris 3 bulan, 5 bulan, atau 1 tahun. Nah, itu target. Kalian harus punya itu ya. Seberapa lama kamu harus bisa bahasa Inggris. Agar kenapa? Kamu bisa memacu pergerakan kamu, agar kamu lebih semangat, agar kamu cepet-cepet geraknya kayak gitu. Nah, berdasarkan pengalamanku ngajar di Kampung Inggris Pare, yang aku ajar itu adalah anak-anak yang cuman punya waktu 2 bulan, 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan untuk belajar bahasa Inggris. Nah, target mereka 1 bulan, target mereka 2 bulan untuk bisa bahasa Inggris. Akhirnya mereka kejar waktu. Akhirnya ya gak malas-malesan karena mereka tahu waktuku cuma limit, waktuku terbatas, waktuku hanya 2 bulan, waktuku hanya 3 bulan, sehingga kemudian aku nggak bisa main-main. Ya, aku harus kejar kayak gitu. Maka saran aku buat kalian, buatlah target seberapa lama kamu harus bisa bahasa Inggris. Dan kita nanti akan punya ukuran. Misalkan ya, oh 2 bulan, aduh 2 bulan aku belum apa-apa, langsung kejar kayak gitu. 3 bulan, 4 bulan kayak gitu. Bayangkan dengan Anda saat ini yang nggak punya target, yang penting bisa ngomong bahasa Inggris, nggak tahu kapan bisanya ya kan. Kalau kalian nggak buat target berapa lama, maka buatlah target. Oke? Make a target. Lalu kemudian yang ketiga adalah buatlah tujuan. Most of us, kebanyakan dari kita, we do not have a goal. Kita nggak punya tujuan untuk belajar bahasa Inggris. Maka dari situ saran aku buat kalian semuanya adalah buatlah tujuan dalam belajar bahasa Inggris.
Nah, teman-teman, berdasarkan pengalamanku lagi ngajari kamu Inggris Mari, rata-rata kenapa mereka semangat? Kenapa mereka nggak males dalam belajar bahasa Inggris? Ya, karena mereka punya tujuan, kayak gitu. Tujuannya apa sih? Ya, mereka pengen kerja di dalam negeri ataupun luar negeri. Kalau di luar negeri pengen gaji yang gede, kalau nggak dalam negeri pengen gaji yang gede dan jabatan lebih enak. Lalu kemudian ada yang tujuannya untuk pendidikan, lanjutkan bangku S2 di luar negeri ataupun dalam negeri. Pokoknya mereka memiliki tujuan, dan kebanyakan dari kita nggak punya tujuan dalam belajar bahasa Inggris. We do not have a goal to learn English, right? Itu alasan kenapa kita nggak punya semangat, atau bisa dikatakan kita males-malesan. Ya, karena kenapa? Kita nggak punya tujuan. Maka dari itu, mulai dari sekarang buatlah tujuan. Oke? Sehingga kalau kamu malas, kamu ingat dengan tujuan kamu. Oh iya, gue pengen keluar negeri. Oh iya, gue pengen mendapatkan TOEFL dengan nilai sekian. Oh iya, gue pengen mendapatkan IELTS dengan nilai sekian. Oh iya, gue pengen kerja di sini. Oke? Buatlah tujuan. Nah, tips yang terakhir adalah carilah teman. Oke? Carilah teman yang sefrekuensi. Nah, kalau Anda atau kalian mendapatkan teman yang sefrekuensi, sama-sama ingin belajar bahasa Inggris, aku yakin semangat kalian sama, ya kalian bicarakan sama. Nah, bayangkan kalau kalian tidak mencari teman yang sefrekuensi, ya kamu pengen bisa bahasa Inggris, teman kamu nggak pengen, akhirnya ketika kamu belajar bahasa Inggris atau ketika kamu ngomong bahasa Inggris, teman kamu akan bilang, ngapain sih ngomong bahasa Inggris? So Inggris lu kayak gitu. Akhirnya kamu sendiri juga akan males, kamu sendiri juga akan ilfeel. Maka saran aku, carilah teman yang sefrekuensi, yang memiliki target yang sama, memiliki tujuan yang sama, memiliki keinginan yang sama untuk bisa bahasa Inggris. Aku yakin rasa males itu akan berkurang, walaupun kadang pasti akan ada malesnya, tapi berkurang. Karena kenapa? Kamu memiliki teman yang sama, dengan tujuan yang sama, dengan target yang sama, dan kalau kamu pengen mendapatkan nilai plus di lingkungan yang sama. Inilah tips singkat dalam menghindari rasa malas. Oke, kalau kamu sekarang nonton video ini, silahkan kamu buka buku, langsung 4 poin ini kamu catat, langsung carilah. Kalau misalkan kamu pengen cari lingkungan, kamu pengen cari lingkungan di mana. Kalau kamu belum punya target, buatlah target. Kalau kamu belum punya tujuan, buatlah tujuan. Dan kalau kamu belum punya teman yang sefrekuensi untuk bisa bahasa Inggris, carilah teman. Oke, semoga bermanfaat, gengs. Buat kalian yang belum subscribe video ini, subscribe sekarang juga. Jangan lupa dikasih like ya, dan share video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Oke, bye.